Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas terkait topiknya gangguan metabolisme. Kemudian apa saja sih yang akan kita bahas pada topik gangguan metabolisme? Nah, ini saya sampaikan outline-nya. Yang pertama adalah kita nanti akan membahas apa sih itu definisi metabolisme. Teman-teman perlu ketahui bahwa topik patofisiologi intinya nanti kita akan membahas terkait dengan penyakit. Namun sekilas akan saya sampaikan apa sih definisi dari metabolisme sehingga nanti kita mengetahui bahwa apa saja penyakit-penyakit atau gangguan patofisiologis yang terjadi pada metabolisme. Untuk metabolisme nanti kita akan membahas apa itu metabolisme karbohidrat, glukosa, gangguan metabolisme pada protein. Selanjutnya, gangguan metabolisme itu nanti kita akan bahas ada yang namanya kongenital, di mana gangguan itu umumnya bersifat keturunan atau genetik. Kemudian gangguan metabolisme yang didapat yang dipengaruhi oleh pola hidup. Kemudian yang ketiga, gangguan metabolisme kongenital akan kita bahas secara lebih detail, di mana nanti penyakit-penyakit yang akan kita bahas itu adalah phenylketonuria, alkaptonuria, homosisteinuria, fibrosis kistik, dan kistinuria. Nah, semua penyakit ini nanti akan kita bahas. Nah, penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Selanjutnya, gangguan metabolisme yang didapat umumnya lebih familiar kita dengar. Yang pertama yaitu diabetes mellitus, kemudian penyakit gout, dan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan cairan, gangguan keseimbangan elektrolit, dan gangguan keseimbangan asam basa. Selanjutnya kita lanjut ke definisi metabolisme. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Yaitu adalah suatu proses perubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Sebenarnya metabolisme bisa terjadi tanpa bantuan enzim, tetapi itu butuh waktu yang sangat lama. Mulai dari Anda makan, misalnya mengkonsumsi daging atau nasi, kalau tidak ada enzim, maka tubuh Anda mampu menyerap makanan tersebut tuh setelah beberapa hari atau bahkan lebih lama lagi. Sehingga setiap proses metabolisme perlu katalisator, yaitu salah satunya enzim. Kemudian enzim itu akan membantu merubah senyawa molekul yang lebih kompleks menjadi senyawa molekul sederhana yang mampu diserap oleh tubuh, yang mampu diabsorpsi oleh tubuh. Misalnya contohnya, karbohidrat. Jika Anda makan nasi, jika Anda makan kentang, jika Anda makan roti, itu adalah senyawa-senyawa karbohidrat yang tubuh kita mampu menyerapnya jika dalam bentuk monosakarida. Contohnya glukosa dan fruktosa. Jika tidak dalam bentuk glukosa atau fruktosa, maka makanan itu nggak bisa diserap di usus. Dan untuk senyawa ini, metabolit ini dibantu oleh enzim amilase dan enzim laktase. Enzim tersebut secara fisiologis, secara anatomi fisiologis, itu dihasilkan di mulut. Maka ketika Anda mengkonsumsi karbohidrat, sebenarnya telah terjadi proses enzimatis karena adanya enzim amilase di mulut. Kemudian nanti akan dilanjutkan di lambung, pankreas, dan hati. Jika pada kondisi ada masalah pada organ penghasil, misalnya ada gangguan pada mulut, pankreas yang sudah rusak, hati yang sudah rusak pada kondisi pasien hepatitis, pankreatitis. Nah, enzim yang dihasilkan pun juga akan berkurang, sehingga tentu akan terjadi metabolisme karbohidrat akan terganggu. Kemudian yang kedua, protein. Ketika Anda mengkonsumsi protein hewani ataupun protein nabati seperti daging,
senyawa tersebut, tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, sehingga perlu dirubah menjadi asam amino. Bentuk sederhana dari protein atau polipeptida adalah asam amino. Asam amino terbentuk dengan bantuan enzim, contohnya pepsin atau fosfatase. Nah, biasanya organ penghasilnya itu adalah ada hepar, ada lambung, ada pankreas. In case jika terjadi kekurangan enzim, pepsin atau fosfatase, maka tubuh juga akan mengalami defisiensi untuk menyerap-nyerap senyawa asam amino. Kemudian lemak. Lemak eh, tidak langsung dapat diserap oleh tubuh, diserap oleh usus jika bukan dalam bentuk asam lemak dan trigliserida. Lemak juga merupakan sumber energi yang tinggi selain dari karbohidrat. Nah, lemak ini bisa dirubah menjadi asam lemak dan trigliserida dengan bantuan enzim lipase yang dihasilkan oleh lambung, pankreas, dan hati. Jika organ ini bermasalah, maka enzim juga akan berkurang dan tentu saja gangguan metabolisme lemak akan terjadi. Kemudian selanjutnya kita membahas apa sih perbedaan gangguan metabolisme kongenital dan didapat. Secara gampang kita bisa ngebedain bahwa gangguan metabolisme itu bisa terjadi karena keturunan, karena genetik atau yang kita sebut dengan kongenital, ada yang memang karena didapat, karena perubahan pola hidup, karena cara makan yang salah, karena lifestyle yang salah. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui apa sih perbedaan antara kongenital dan didapat. Yang pertama, kalau metabolisme kongenital itu umumnya karena mutasi yang diturunkan, karena genetik. Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi penyebab suatu penyakit kalau sudah berkaitan dengan genetik. Dan karena dia genetik, biasanya kelainan itu akan muncul atau gangguan metabolisme itu sudah muncul sejak bayi atau masa kanak-kanak. Nah, ini bisa terjadi pada apakah itu karena metabolisme protein, asam amino, lemak, karbohidrat. Nanti kita akan lihat penyakitnya seperti apa. Dan biasanya gangguan metabolisme kongenital ini jarang, jarang, namun sedikit membahayakan. Dia jarang terjadi, namun resikonya itu tinggi atau lebih susah disembuhkan dan lebih gampang untuk menyebabkan kematian. Contohnya apa saja? Ini alkaptonuria, fenilketonuria, homosisteinuria, fibrosis kistik, dan kistinuria. Nah, ini yang akan kita bahas topik penyakit-penyakit tersebut. Kemudian gangguan metabolisme didapat itu biasanya memang karena terlalu banyak konsumsi karbohidrat, kurang berolahraga, sehingga mengakibatkan fungsi-fungsi organ tertentu itu menjadi menurun, reduce. Biasanya gejala gangguan penyakit metabolisme didapat ini munculnya setelah seseorang berusia di atas 40 tahun, di mana menunjukkan bahwa fungsi organ itu juga sudah semakin menurun dan ya ini resiko meningkat dengan bertambahnya usia. Contohnya apa? Diabetes mellitus, penyakit gout. Nanti kaitan dengan keseimbangan carian, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Selanjutnya kita bahas terkait apa sih makna dari manfaat suatu enzim dalam suatu metabolisme dan apa yang terjadi jika enzim itu kurang, senyawa substratnya kurang, apa yang akan terjadi pada suatu gangguan metabolisme. Nah, teman-teman bisa lihat pathway ini yang saya ambil dari Color Atlas of Pathophysiology pada tahun 2000. Jadi kalau kita contohkan seperti ini adalah senyawa, misalnya karbohidrat, protein atau lemak, perlu dirubah menjadi suatu metabolit B. Misalnya di sini adalah kalau karbohidrat berarti glukosa. Jika enzim ini kurang,
maka akan terjadi defisiensi pada senyawa B. Lalu biasanya substrat atau senyawa tertentu di dalam tubuh itu, dia akan dirubah tidak hanya menjadi satu bentuk, ada satu bentuk yang lain. Jika substrat A ini tidak dirubah menjadi metabolit B, maka dia akan lebih banyak dalam bentuk, akan dirubah menjadi metabolit yang lain. Misalnya ada metabolit E. Akibatnya apa? Metabolit E ini akan berjumlah tinggi atau akan menjadi toksik. Jika dia jumlahnya menjadi toksik, maka nanti akan juga muncul gangguan metabolisme. Substrat yang ini yang tinggi juga akan menjadi gangguan metabolisme. Nah, jika suatu senyawa substrat ini nggak diabsorpsi atau disimpan, maka dia juga akan membentuk senyawa lain yang bersifat toksik yang akan membahayakan tubuh. Jadi bisa diibaratkan bahwa gangguan metabolisme itu bisa terjadi karena substratnya yang kurang, atau enzimnya yang kurang, atau suatu substrat yang terlalu berlebih sehingga menghasilkan metabolit toksik yang berlebih, maka hal tersebut akan menyebabkan patofisiologis atau gangguan metabolisme. Saya rasa demikian untuk video kali ini. Nah, nanti di pertemuan atau video berikutnya kita akan membahas langsung terkait penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi